Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali pembahasan, dan pada saat ini kita akan mengulas kembali apa itu ilmu shorof, ya. Secara singkat bahwa ilmu shorof itu adalah salah satu cabang ilmu yang penting, yang dengan ilmu itu kita akan bisa mengetahui perubahan kata dari satu kata ke kata yang lain, atau dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Nah, misalnya kita lihat dalam contoh berikut ini, ya. Kita misalnya contoh kata fa'ala, dan kata fa'ala ini nanti akan dijadikan sebagai patokan atau wazan atau pola untuk mempermudah kita melihat kata-kata yang lain. Fa'ala itu tersusun atas 3 huruf. Yang pertama fa, ain, dan lam. Dibaca fa'ala, artinya melakukan atau berbuat, ya. Artinya melakukan atau berbuat. Nah, kita akan lihat perubahan dari kata fa'ala, ya. Kita lihat dari kanan ke kiri. Misalnya kata fa'ala ini artinya telah melakukan, ya, ini ya, telah melakukan. Ini arti daripada fa'ala ini. Nah, kemudian yang kedua, dari kata fa'ala berubah menjadi yaf'alu. Nah, yaf'alu ini artinya sedang melakukan. Kemudian dari yaf'alu kita ubah menjadi fa'lan, artinya perbuatan. Kemudian dari fa'lan berubah menjadi fa'ilun. Fa'ilun artinya adalah orang yang melakukan, ya, orang yang melakukan atau orang yang berbuat. Nah, kemudian dari fa'ilun ini ke maf'ulun, artinya yang dilakukan, ya. Jadi bisa juga ini kata pasif, ya, yang dikenai pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya dari maf'ulun menjadi if'al. If'al ini adalah kata perintah. Lakukanlah, kerjakanlah, berbuatlah misalnya. Kemudian dari kata if'al itu menjadi la taf'al. La taf'al artinya jangan kamu lakukan, ya. Nah, ini ketika kita lihat dari kanan ke kiri, dari fa'ala menjadi yaf'alu, menjadi fa'lan, menjadi fa'ilun, menjadi maf'ulun, menjadi if'al, menjadi la taf'al. Inilah yang disebut dengan perubahan bentuk kata satu ke bentuk yang lain, dari fa'ala sampai kepada la taf'al, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 perubahan, ya, 7 perubahan. Nah, ini bagian daripada ilmu shorof, ya, ilmu perubahan, ya. Nah, ini istilah lain, ya, bisa dibaca ini dalam kitab atau dalam buku ini sebelumnya bisa disampaikan. Ini bisa dilihat di websitenya bisa.id atau ilmu shorof untuk pemula, ya, untuk pemula, yang ini ditulis oleh Abu Razin dan Ummu Razin. Nah, silakan dibuka, ya, boleh dibuka, dan ini penulisnya sudah memberikan lisensi untuk
untuk di-download, untuk dibaca, dipahami dan dipelajari asal tidak diperjualbelikan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan melihat kembali tentang definisi ilmu shorof ya. Ketika kita definisikan secara istilah, kita lihat yaitu ilmu yang mempelajari bentuk ya, bentuk dan keadaan beberapa kata ya, atau binanya yang meliputi huruf, harokat, sukun ya, seperti bentuk kata fi'il madhi yang artinya kata lampau, misalnya fi'il mudhari yang artinya adalah kata kerja sekarang ini. Kemudian masdar itu adalah kata benda. Isim fa'il itu nanti artinya itu yang melakukan perbuatan atau pelakunya. Isim maf'ul itu yang dikenai pekerjaan, dikenai perbuatan. Fi'il amr itu kata perintah, fi'il nahi kata larangan, dan bentuk kata yang lain. Nah, itu definisi ilmu shorof ya, mempelajari bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata yang meliputi jumlah huruf, harokat, dan sukunnya seperti yang sudah kita contohkan tadi. Nah, kemudian ilmu shorof itu juga ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari satu kata ke bentuk kata yang lain ya, yang menghasilkan makna yang berbeda-beda ya. Ya, seperti yang tadi dari satu kata ke kata bentuk yang lain, dan dari kata pertama ke kata yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ternyata maknanya, artinya juga berbeda. Nah, itulah ilmu shorof ya. Kalau di sini contoh misalnya kata kataba ya, itu merubah kata kataba, kaf takba, artinya telah menulis ya. Kemudian dari kata kataba menjadi yaktubu, nah artinya sedang menulis. Kemudian dari kata yaktubu berubah menjadi katib, penulis ya. Kataba katibun, nah, penulis itu telah menulis apa? Misalnya alkitabah ya, kataba katibun kitaban, penulis itu menulis sebuah tulisan. Nah, ini adalah perubahannya, contoh daripada perubahan. Nah, kemudian sebelum kita lebih lanjut mempelajari ilmu shorof, ya ada baiknya juga kita mengenal istilah dasar yang perlu kita ketahui ya. Kita mesti paham tentang misalnya makna wazan. Tadi kita menyebutkan wazan. Apa sih wazan ya? Nah, istilah wazan itu artinya sebetulnya ya bisa dimaknai dengan timbangan, bisa dimaknai acuan, bisa dimaknai rumus ya. Timbangan, acuan, dan rumus. Kenapa dimaknai acuan, rumus, dan timbangan? Karena nanti kata-kata yang lainnya itu timbangannya adalah kata itu, atau kata itu digunakan untuk menjadi timbangan, acuan, atau rumusan kata-kata yang lain yang modelnya sama. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Nah, wazan adalah suatu rumus ya, rumus baku di mana setiap kata kerja nantinya akan masuk ke salah satu dari wazan yang ada. Nah, ini jadi kata kerja yang kita temukan itu ya biasanya nanti akan masuk atau sama dengan salah satu daripada wazan yang akan kita pelajari saat ini. Nah, perlu diketahui bahwa dalam ilmu shorof itu ada 35 bab ya. Dalam ilmu shorof itu ada 35 bab, di mana setiap bab itu
memiliki wazan yang spesifik ya. Jadi ada 35 bab di mana setiap bab itu memiliki wazan yang spesifik, yang khusus ya, yang khusus dari satu wazan ke wazan yang lain itu berbeda. Dan ketika berbeda biasanya juga akan berbeda maknanya. Nah, misalnya ada bab fa'ala yaf'ulu. Nah, dari kata fa'ala yaf'ulu saja ini dua kata yang berbeda maknanya, meskipun bentuknya kelihatannya dasarnya sama, fa ain lam fa'ala, tapi artinya aja beda. Fa'ala itu telah melakukan, kalau yaf ini yang yaf'ulu itu sedang melakukan ya. Fa'ala fa'ala telah melakukan, yaf'ulu sedang melakukan. Ini wazan bab fa'ala yaf'ulu. Nah, nanti banyak sekali kata-kata kerja yang wazannya, yang modelnya sama dengan ini. Fi'il madinya fa-nya fathah, ainnya fathah, lamnya fathah. Kemudian fi'il mudhari'nya nanti ain fi'ilnya dhammah. Ya. Nah, ini kata-kata fa, ain, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ya, nanti ketika kita ketemu dengan kata-kata yang lain, ya kita bisa memperumpamakan sama dengan ini. Misalnya ya, ada kata kataba, kaptaba. Nah, sama tuh 3 huruf ya, kaptaba, kataba. Maka kapnya itu bisa disebut dengan fa fi'ilnya, taknya itu sama dengan ain fi'ilnya, baknya sama dengan lam fi'ilnya, kataba misalnya. Nah, kemudian yang bab selanjutnya misalnya ada bab af'ala yuf'ilu. Nah, af'ala yuf'ilu, ada bab istaf'ala yastaf'ilu dan sebagainya. Masih ada contoh-contoh yang lain. Nah, nanti itu lebih lanjut kita akan coba sampai ke sana nanti pembahasannya ya. Namun beberapa di antara wazan bab ini sangat jarang dijumpai dalam kalimat bahasa Arab, sehingga pada buku ini penulis hanya menampilkan wazan bab-bab yang penting dan sering digunakan oleh orang Arab. Nah, ini klasifikasinya ya, kekhususannya. Insyaallah ini kata-kata atau bab-bab yang sering digunakan dalam atau oleh orang Arab. Nah, kita lanjutkan. Wazan ilmu shorof menggunakan kata fa, ain, dan lam, kemudian disambungkan fa'ala dengan segala bentuknya. Semua kata kerja bahasa Arab pastinya akan masuk ke salah satu dari 3 wazan bab ini. Jadi ini tentang wazan ya. Wazan itu seperti yang kita pahami. Jadi ketika kita menyebutkan wazan, mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang asing lagi, karena kita sudah tahu, oh wazan itu adalah timbangan, oh wazan itu bisa acuan, oh wazan itu bisa rumus. Ya, bisa rumus, bisa acuan, bisa timbangan. Nah, kemudian setelah atau selain istilah wazan, kita akan ketemu dengan istilah yang namanya mauzun. Ya, ada wazan, ada mauzun. Apa sih mauzun? Kita lihat ya. Jika wazan itu adalah rumusnya, ya, jika wazan ada rumusnya, maka mauzun adalah kata yang dibandingkan, kata yang disandingkan dengan siapa? Dengan wazan itu. Misalnya apa? Kataba adalah mauzun ya. Kataba adalah mauzun dari wazan fa'ala.
dan yaktubu adalah mauzun dari wazan yaf'ulu. Jadi apa wazannya? Wazannya fa'ala. Apa mauzunnya yang dibandingkan atau yang ditimbangkan? Kataba. Bisa nanti ada qotala, zahaba, roja'a, dakhala, kharaja, dan lain sebagainya yang modelnya sama dengan kata-kata fa'ala, fa-nya fathah, ainnya fathah, lamnya fathah, maka wazannya wazannya fa'ala, dan kata-kata yang dibandingkan bisa banyak ya. Tapi untuk melihat wazannya ya berarti sama dengan kata fa'ala. Nah, contoh lain misalnya yaktubu, maka yang disandingkan, yang dibandingkan adalah dari wazan yaf'ulu. Ya, yaktubu sama kan dengan yaf'ulu. Nah, itu mauzun ya. Jadi mauzun kalau wazan tadi ini rumusnya, kalau mauzun itu adalah kata yang dibandingkan. Jadi ketika ditanya mana wazannya, apa wazannya, atau seperti apa mauzunnya, ya kita sudah bisa menjawab ya. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang pertama, apa definisi wazan dan apa definisi mauzun? Ma farqu bainahuma, dan apa perbedaannya? Berikan contohnya. Itu ya. Jadi apa itu wazan, apa itu mauzun, apa itu perbedaannya, dan kemudian berikan contohnya ya. Dan berikan contohnya. Itu tentang wazan dan mauzun ya. Kemudian ada istilah tasrif. Tasrif itu adalah perubahan. Perubahan kata dari bentuk asal kata kerja menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, ilmu shorof juga sering disebut dengan ilmu tasrif. Ilmu shorof juga sering disebut dengan ilmu tasrif. Karena inti ilmu shorof itu adalah mempelajari tasrif. Secara umum, suatu kata kerja berubah menjadi perubahan kata sebagai berikut. Nah, apa itu? Yang pertama misalnya fi'il madhi. Fi'il madhi, kata kerja lampau. Contohnya fa'ala. Ya. Fi'il mudhari artinya kata kerja sekarang ini. Apa contohnya misalnya? Ya, yang di atas yaktubu. Masdar, apa contohnya? Kitaban atau kitabatan. Isim fa'il, contohnya fa'il. Isim maf'ul, maktubun. Fi'il amr, uktub ya, dan seterusnya. Ada fi'il nahi, yang itu kata kerja larangan. La taktub, jangan kamu menulis. Kemudian setelah fi'il amr, kata kerja perintah, ada fi'il nahi, kata kerja larangan. Kemudian fi'il isim zaman, kata yang menunjukkan waktu ya, waktu, dan isim makan yang menunjukkan tempat, dan isim alat yang menunjukkan alat atau nama alat. Nah, nanti kita lihat ya itu semua pada